Episode 93 Aku bisa melihat segalanya. Kedua wanita Jerman itu bertukar pandang, lalu tersenyum, terinspirasi oleh suara Xia Feng. Memasuki bengkel, mereka disambut oleh segunung komponen mesin halus dan sebuah mesin Thunder yang sudah sepertiganya dirakit. Mesin Thunder adalah mesin tank dan kendaraan lapis baja yang mereka kembangkan bersama Xia Feng. Beberapa komponen diimpor dari Rusia dan Ukraina, yang lainnya dari produsen dalam negeri, dan komponen-komponen inti diproduksi di lini produksi milik Thunder Horse Group sendiri. Setelah mesin Thunder dibuat, tank dan kendaraan lapis baja Thunder Horse Group akan memiliki jantung, meskipun itu membutuhkan waktu. Xia, apa kau tidak tidur semalam? Tanya Anina khawatir. Sylvia menambahkan, kenapa kau tidak meminta kami untuk lembur? Kau akan lelah. Kau akan lelah jika aku memintamu, kata Xia Feng. Anina? Sylvia? Xia Feng tersenyum. Baiklah, kalian berdua, bantu aku. Aku sudah mengerjakan komponen-komponen yang diperlukan. Setelah kalian merakitnya, kita bisa mengujinya. Kau tidak akan mengujinya bersamaku? Tanya Sylvia. Kau akan pergi mencari pekerjaan lagi? Tanya Anina. Ya, aku akan ke Provinsi Barat, kata Xia Feng. Di mana Provinsi Barat? Tentu saja, letaknya di sebelah barat Tiongkok. Itu dataran tinggi dengan banyak ternak. Apakah ada steak? Apakah ada cambuk sapi? Haha, Xia Feng. Dasar anak nakal, apa kau tidak puas dengan ukuran tubuhmu? Apakah itu tandanya kau ingin bermesraan dengan kami? Xia Feng melontarkan kata-kata jorok, yang hanya memancing serangan balik dari kedua wanita Jerman itu, dan ia tak kuasa menahan diri. Kedua wanita Jerman itu mengobrol dan bercanda dengan Xia Feng sambil melepas pakaian mereka. Mereka sama sekali mengabaikan Xia Feng, berganti pakaian kerja di depannya, sama sekali tidak peduli bahwa ia sedang melihat bagian pribadi mereka. Tapi terlepas dari candaannya, begitu mereka sampai di tempat kerja, kedua wanita Jerman itu tampak seperti orang yang sangat berbeda. Etos kerja dan efisiensi mereka terukir dengan ciri khas Jerman. Xia Feng juga terjun langsung ke dalam pekerjaan. Ia jarang melakukan pekerjaannya sendiri lagi, dan pekerjaan seperti ini membangkitkan kenangan. Pengalaman dan perasaan masa lalu terasa jauh baginya, bahkan terasa lebih berharga. Waktunya bekerja telah tiba, dan para pekerja dari bengkel tangki mulai berdatangan. Ada satu orang yang bukan dari bengkel Tang Yuyan. Wajah Tang Yuyan dipenuhi kekhawatiran. Aku pergi ke rumahmu untuk mencarimu, tapi ayahmu bilang kau ada di perusahaan. Kau sangat sibuk. Kita akan berangkat ke Provinsi Barat, dan kau masih lembur di bengkel. Bagaimana kalau kau kelelahan? Apa kau pikir para wanita itu akan peduli padamu? Tidak, hanya ada satu wanita yang peduli padamu. Sebelum Tang Yuyan sempat menyelesaikan kalimatnya, Anina, yang sudah fasih berbahasa Mandarin, menyela. Nona Tang, kenapa kau tidak bilang saja kau peduli pada CEO kami, Xia? Kalau kau mencintainya, kau harus mengungkapkannya dengan lantang. Tang Yuyan tertegun. Sylvia mengambil alih kata-kata Tang Yuyan, berbicara dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, kalau kau ingin tidur dengannya, kau harus mengatakannya dengan lantang. Dahi Tang Yuyan sudah dipenuhi garis-garis hitam. Xia Feng memberinya senyum canggung. Oke, ayo pergi. Tanpa menunggu Tang Yuyan menjawab, ia menyeretnya pergi. Tang Yuyan berbalik. Kalian berdua, bekerja keras dan luangkan waktu ekstra. Aku akan meminta Xia Feng menaikkan gaji kalian nanti. Putri klan Tang itu bukan orang yang mudah ditundukkan. Setelah menerima 2 tamparan, ia pasti akan membalasnya. Dia pikir dia siapa? Istri Xia Feng? Dia pengoda kecil. Kalau dia membuatku kesal, aku akan memberi Xia Feng bayi pirang. Kalau dia ras campuran, tidak harus pirang, bisa juga hitam, kata Sylvia. Anina menatap sahabatnya, terdiam setidaknya selama 30 detik. Tang Yuyan tidak bisa mendengar percakapan kedua perempuan Jerman itu, dan untungnya, itu pasti akan menjadi perdebatan sengit. Tunggu sebentar, aku akan kembali dan mengambil beberapa barang bawaan, kata Xia Feng kepada Tang Yuyan saat mereka sampai di tempat parkir. Tidak perlu, aku sudah mengemas semuanya, kata Tang Yuyan sambil tersenyum. Kau sudah mengemas barangku juga? Tang Yuyan melirik sebuah mobil yang terparkir di tempat parkir. Xia Feng mengikuti jarinya yang seperti daun bawang dan, seketika itu juga, hatinya mencelos. Mobil itu adalah Ford RV impor, E450 kelas atas. Berkendara ke Provinsi Barat dengan mobil seperti ini menghemat biaya kamar hotel, karena semuanya bisa ditangani dari dalam. Tentu saja, kemampuan off-road bukanlah masalah, mobil itu bisa melewati padang rumput dan gurun gobi. Tapi mobil itu sendiri bukanlah masalahnya. Pertanyaannya adalah mengapa mobil itu RV. Apakah itu bulan madu atau misi? Ikut aku. Tang Yuyan menggandeng tangan Xia Feng dan berjalan menuju Ford RV. Xia Feng mengikutinya masuk ke dalam RV, dan ia kembali bertingkah aneh. RV itu adalah kendaraan rakitan khusus, interiornya sungguh mewah. RV itu memiliki kamar tidur,
ruang tamu, kamar mandi, dapur, dan bahkan pancuran. RV ini mungkin menghabiskan biaya jutaan, tetapi bagi keluarga Tang, jumlah itu hanyalah setetes air di lautan. Aku akan menyetirnya. Kamu mandi dan istirahatlah. Tang Yuyan tersenyum lembut dan penuh perhatian. Xia Feng tak kuasa menahan senyumnya. Aku harus membawa beberapa pakaian, kan? Tang Yuyan membuka lemari kecil yang dihias seperti mural. Di dalamnya, tergantung beberapa setelan pria setelan hitam, jaket outdoor kaki dan celana hiking, serta pakaian kasual. Ia bisa mengenakan apapun yang ia inginkan. Selain pakaian pria, lemari kecil itu juga berisi pakaian wanita, mulai dari gaya formal hingga kasual, serta bra dan pakaian dalam. Akhirnya, ia menemukan sebuah kotak pakaian dalam yang belum dibuka di sudut lemari. Kotak itu menampilkan sosok kecil berkulit hitam. Tang Yuyan, menyadari Xia Feng telah melihat sesuatu, membanting pintu lemari hingga tertutup. Ia berkata dengan canggung, lakukan sesukamu. Aku akan menyetir. Kalau aku lelah, aku akan meneleponmu dan giliranmu. Xia Feng mengangguk. Oke. Setelah jeda, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, kalian berdua yang bertanggung jawab atas operasi ini? Apakah aku mengikuti perintahmu, atau kalian mengikuti perintahku? Tang Yuyan memutar matanya ke arah Xia Feng dan berkata cepat, tentu saja kalian mengikuti perintahku. Aku kepala seksi, dan kalian hanyalah seorang penasihat. Jika kalian tidak mengikuti perintahku, apakah kalian mengharapkan aku, kepala seksi, untuk mengikuti perintah kalian? Xia Feng. Pertanyaan terpenting adalah teroris macam apa yang dilawan misi ini, tetapi Xia Feng terlalu malas untuk bertanya. Siapapun yang ingin menjadi terorislah orangnya. Ini mungkin hanya perjalanan spontan. Saat bangun, pemandangan di luar jendela telah berubah. Di balik selubung malam, padang rumput hijau terbentang, dihiasi alfalfa ungu dan krisan kuning, bagaikan pola pada permadani bunga. Lebih jauh lagi, hamparan pegunungan yang luas, hijau subur di kaki dan lereng, di atasnya berselimut salju. Bahkan di malam hari, langit tetap biru cemerlang, bersih tanpa noda. Rasanya seolah seseorang bisa meraih langit begitu dekat, mengulurkan tangan untuk memetik bintang-bintang. Pemandangan seperti itu tak pernah terlihat di Kyoto atau Haizu. Xia Feng turun dari tempat tidur. Bunyi bip, bip, bip. Ponselnya berdering. Sejak kembali ke Tiongkok, Xia Feng selalu membawa dua ponsel, satu nomor publik standar yang dapat diakses publik, dan yang lainnya, telepon satelit rahasia yang hanya diketahui oleh anggota tim zodiak. Telepon satelit rahasia itulah yang berdering. Xia Feng menjawab telepon. Ini aku, silakan. Bos, kami di belakangmu, sekitar setengah jam perjalanan, kata Amanda. Jika ada kesulitan yang kau hadapi, kami akan melakukannya untukmu. Siapa yang ikut? Kali ini, Xia Feng tidak mengajak tim zodiak ikut, jadi ia tidak tahu berapa banyak anggota tim yang ikut dengannya. Ini aku, Bagu, Park Tae-yong, dan Markus. Cedera Alessio belum sembuh, dan ibu Erdemutu sakit parah, jadi dia kembali ke kampung halamannya untuk menjenguknya, kata Anina. Baik. Jaga jarak dan jangan biarkan orang-orang dari Biro 101 melihatmu, kata Xia Feng. Roger Ted. Amanda menutup telepon. Xia Feng tidak memerintahkan tim Zodiak untuk mengikutinya karena ini adalah operasi Biro 101, dan keterlibatan mereka hanya akan merugikan, bukan menguntungkan. Namun, anggota tim Zodiak tetap ikut. Demi melindunginya, ia tidak akan menolak tawaran baik seperti itu. 2 menit kemudian, Xia Feng tiba di kursi pengemudi. Tang Yuyan tampak lelah, matanya yang besar berkedip-kedip, seolah-olah ia akan tertidur. Namun, begitu Xia Feng memasuki taksi, ia langsung bersemangat. Ia tersenyum dan berkata, kau pemalas sekali, tidur dari pagi sampai malam. Aku ingin memintamu menggantikanku, tapi aku tak tega mengganggumu. Xia Feng sedikit terharu. Terlepas dari motifnya, ia cukup baik. Wajahnya cantik, tubuhnya indah, kakinya jenjang, dan kemampuannya kungfu. Pikirannya penuh dengan ide-ide unik, dan bersamanya tak pernah membosankan. Ditambah lagi kekayaan dan status keluarga Tang, ia dan Tang Yuyan jelas merupakan pasangan yang serasi. Namun, justru kehadiran inilah yang menahannya. Aturan keluarga Tang yang telah berabad-abad, kepentingan keluarga Tang, dan keselarasan keluarga Tang, semua faktor ini pasti akan membuatnya enggan bersama Tang Yuyan, betapapun memikatnya wanita itu. Kalau begitu, biarkan aku yang menyetir. Kau tidur dan istirahatlah, kata Xia Feng. Aku tidak mau tidur. Aku akan mengobrol denganmu. Tang Yuyan menghentikan mobil dan duduk di kursi penumpang. Xia Feng melanjutkan mengemudi. Ia melihat tujuan yang tertera di sistem navigasi adalah sebuah kota kecil bernama Tawang di bagian selatan Provinsi Barat. Daerah itu dekat dengan wilayah yang dikuasai India. Kota itu telah menjadi wilayah Tiongkok sejak dinasti Han, dan India telah menduduki wilayah itu. Kendaraan itu masih berjarak 300 km dari tujuan.
Dengan kecepatan saat ini, mungkin butuh 5 jam lagi untuk mencapai tujuan. Tujuannya terletak di lokasi geografis yang istimewa, dan Xia Feng tak dapat menahan rasa bingung. Ia bertanya dengan ragu-ragu Yuyan, apakah benar-benar ada misi? Tentu saja ada misi. Kalau tidak, menurutmu apa yang kita lakukan? Kawin lari. Xia Feng sedikit terdiam. Ia berpikir dalam hati ini sebenarnya bukan tur. Kalau tur, kita harusnya ke Istana Potala. Sekarang kita akan pergi ke kota kecil di selatan Provinsi Barat, yang pasti sebuah misi. Ini misi, jadi ini misi. Tapi Pak Tuasi memintaku membawa kamera. Apa dia bercanda? Aku tidak akan memotretnya. Tang Yuyan menepuk bahu Xia Feng. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kau sekarang adalah harta nasional. Karena Ayah Baptis berani mengirimmu, misi ini dijamin aman. Ayah Baptis telah mengatur segalanya, dan kami hanya menunggumu untuk menambah keseruannya. Xia Feng tersenyum. Apakah ia membutuhkan tambahan seperti ini sekarang? Ia telah berjasa bagi negara ini, dan salah satu dari mereka dapat menghancurkan beberapa orang. Jika ini benar-benar misi tambahan, maka akan ada banyak waktu untuk bertamasya. Ia akan memiliki kesempatan untuk mengunjungi Istana Potala, Shigatse, dan tempat-tempat lainnya. Kalau dipikir-pikir, ia pasti salah paham dengan Pak Tuasi. Tapi saat itu, tangan Tang Yuyan, yang menepuk bahunya, turun dan dengan lembut menyentuh paha Xia Feng. Paha Xia Feng menegang entah kenapa, dan ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Xia Feng. Hei, Tang Yuyan mengguncang paha Xia Feng. Katakan padaku, jika aku benar-benar kawin lari denganmu, apakah kau berani? Apakah ini permainan jujur atau berani? Kepala Xia Feng tiba-tiba terasa mati rasa. Yuyan, tolong berhenti bercanda seperti ini. Tang Yuyan memelototi Xia Feng. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Xia Feng bahkan tidak menatapnya. Ia mengemudi sambil melihat ke jalan. Haha, jika kau kawin lari denganku, kakek tak mungkin akan mengeluarkan perintah pembunuhan kepada pemimpin dunia seni bela diri. Akan aneh jika dia, ayahmu, dan saudaramu tidak membunuhku. Dan ibumu juga seorang ahli seni bela diri, kan? Jika aku menculik putrinya yang berharga, apakah dia masih akan memaafkanku? Pemimpin dunia seni bela diri. Pemimpin, kau kepala. Tang Yuyan mencubit paha Xia Feng dengan keras, tatapannya tajam. Aku hanya ingin mendengar satu hal darimu. Jika aku kawin lari denganmu, apakah kau berani? Apa nama gunung di depan itu? Kelihatannya sangat megah. Sambil meringis kesakitan, Xia Feng menunduk dan melihat sebuah cakar bagaikan ukiran giok putih mencengkeram otot di dekat pangkal pahanya. Hampir saja menangkap raja. Tidak jelas apakah ia menggunakan teknik tangan pemecah tulang sekte Tang atau teknik pemecah batu yang ampuh, tetapi singkatnya sakit sekali. Tahukah kau berapa hari aku membujuk ayah baptisku untuk mengizinkanmu ikut denganku dalam misi ini? Tang Yuyan semakin gelisah. Dulu aku tidak akan mengejarmu, karena kau sudah menikah dengan Shen Tutianyin. Tapi sekarang kau sudah bercerai dan melajang. Tunggu apa lagi? Tidak apa-apa jika kau tidak berinisiatif. Tetapi sekarang aku yang berinisiatif, apa kau masih akan bersembunyi dariku? Berapa lama kau akan bersembunyi? Lepaskan. Aku tidak akan melepaskannya. Bagaimana aku bisa mengemudi jika kau tidak melepaskannya? Jangan mengalihkan pembicaraan, bukan rem tangan yang kutarik. Xia Feng, bicaralah. Kalau kau tidak menjelaskan dengan jelas hari ini, aku akan menyita peralatanmu. Xia Feng bingung harus tertawa atau menangis. Baiklah, aku memang berutang penjelasan padamu. Kita bicarakan ini. Bisakah kau melepaskanku dulu? Tang Yuyan akhirnya melepaskannya. Ia berpura-pura tenang dan acuh tak acuh, tetapi telinganya sudah merah. Lagi pula, meskipun bukan rem tangan yang ia pegang, rem itu berada tepat di sebelahnya. Aura itu saja membuatnya merasa gelisah dan takut. Yuyan, setelah aku dan Shen Tutianyin bercerai, aku tidak berencana menikahi wanita lain. Aku tahu kau baik padaku, tetapi setelah kejadian itu, aku lelah dan patah hati. Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Shen Tutianyin berselingkuh darimu. Apa semua wanita berselingkuh darimu? Ada satu orang lagi yang kau lupakan. Liang Xiao. Liang Xiao dan Shen Tutianyin sama saja. Bagaimana kau bisa membandingkanku dengan mereka? Tang Yuyan memelototi Xia Feng. Setiap wanita di sekte Tang kita adalah wanita berkarakter kuat yang menghargai cinta dan persahabatan. Jika aku selingkuh, kau tak perlu memberiku pelajaran. Aturan keluarga Tang kita pasti sudah menghancurkanku. Yuyan, ini bukan soal selingkuh atau tidak, tapi... Tang Yuyan menyela Xia Feng. Itu alasanmu sendiri. Aku tak mau dengar. Xia Feng mendesah. Yuyan, kenapa kau tidak mengerti? Aku tidak mau menikah. Kau tidak mau menikah? Kau mau menghabiskan waktumu bermain-main dengan wanita-wanita itu, kan? Dua wanita Jerman itu, Long Bing, dan wanita dari kampung halamanmu bernama Jiang Rui? Jangan menyangkalnya. Aku, Tang Yuyan,
bukan orang yang mudah ditipu. Xia Feng, kau mengecewakan dirimu sendiri. Apa kau tidak menginginkan keluarga? Istri yang cantik dan murah hati, putra yang lincah dan manis, putri yang cerdas dan cantik? Kau menghasilkan begitu banyak uang, tetapi kau tidak menginginkan anak setelah menikah? Untuk siapa kau mendapatkan semua itu? Kau benar, tapi, tidak ada tapi atau tidak. Aku bisa memaafkan masa lalumu. Aku tidak peduli dengan siapa kau pernah terlibat di masa lalu, asalkan kau tidak selingkuh setelah menikah denganku. Jarang sekali putri klan Tang bersikap begitu toleran. Xia Feng mengenalnya dengan baik, dan hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Namun, menikahinya berarti memutuskan hubungannya dengan Long Bing dan Jiang Rui. Sylvia dan Anina, lupakan saja. Bahkan jika dia memutuskan hubungannya yang ambigu dengan mereka saat ini, itu tidak akan menjadi masalah. Wanita barat pada dasarnya berpikiran terbuka. Putus dan berganti pasangan bukanlah masalah besar. Tetapi Long Bing dan Jiang Rui berbeda. Dia tidak bisa, tidak mau, dan tidak berani menyakiti hati mereka. Sudah kukatakan semuanya. Dan kau masih mau diam? Nada bicara Tang Yuyan berubah, menjadi sangat sedih, dan lapisan kabut muncul di matanya. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. Kau tahu aku berselingkuh dengan begitu banyak wanita. Tapi kau masih ingin menikahiku? Apa kau tidak sedang melemparkan dirimu ke dalam api? Aku tidak lagi suci, dan aku tidak layak untukmu. Aku tidak mau perawan, aku mau pria yang berdiri tegak dan bangga. Aku mau suami. Kabut di matanya semakin tebal. Xia Feng takut wanita menangis, dan hatinya yang keras sedikit melunak. Yuyan, beri aku waktu. Ini masalah seumur hidup. Apa kau benar-benar ingin aku membuat keputusan hanya dalam beberapa menit? Berapa lama kau mau? 3 tahun. Persetan. Kau boleh menikmati 3 tahun kesenangan, tapi aku akan tetap suci untukmu selama 3 tahun. Apa kau menganggapku bodoh? Berapa lama 3 tahun yang dimiliki seorang wanita? 1 tahun. Kalau begitu, masih belum. Akhir tahun ini, kau harus memberiku jawaban pasti. Maukah kau menikah denganku atau tidak? Kalau tidak, aku akan menikah dengan orang lain dan tidak akan menunggumu lagi, kata Tang Yuyan. Oke, pasti banyak yang mengejarmu. Katakan siapa mereka, dan aku akan membantumu memilah mereka dan memilih seseorang yang 10 kali lebih baik dariku. Tang Yuyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan berlari ke arahnya. Ah, jeritan meledak dari Ford E450. Konon, rasa sakit di testis lebih parah daripada melahirkan. Xia Feng tidak tahu itu sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu. Ini bukan pertarungan yang adil, karena dia tidak dapat menemukan area yang sama pada Tang Yuyan untuk diserangnya. Ford E450 itu tersentak, perjalanannya yang bising disertai dengan perjalanan yang bergelombang. 5 jam kemudian, sebuah kota kecil di dataran tinggi mulai terlihat. Kota itu adalah kota khas Provinsi Barat, dengan bangunan bata dan tenda bundar. Di pintu masuk kota berdiri sebuah kuil batu. Sebuah pilar runcing menjulang tinggi ke langit di atas aula utama, dan bendera doa yang tak terhitung jumlahnya tergantung di tali berkibar lembut tertiup angin malam. Ini adalah kota Tawang, tujuan mereka. Namun, entah kenapa, melihat kota dataran tinggi yang biasa ini membuat Xia Feng sedikit gelisah. Ford E450 berhenti di samping kuil. Deru mesin dan sorotan lampu depannya mengejutkan beberapa anjing Mastiff Tibet di rumah-rumah terdekat. Mereka menggonggong dengan marah, seolah-olah untuk mengintimidasi si penyusup. Xia Feng mematikan mesin dan lampu, dan anjing-anjing Mastiff itu perlahan-lahan menjadi tenang. Kota itu gelap dan sunyi, memberi kesan kota yang sepi. Ada beberapa lampu di kuil, tetapi bukan lampu listrik. Melainkan, lampu abadi yang didedikasikan untuk para dewa, dan lentera yang dinyalakan oleh umat untuk memohon permohonan. Di mana targetnya? Tanya Xia Feng. Ikut aku. Tang Yuyan berdiri dan berjalan menuju mobil. Xia Feng meninggalkan kursi pengemudi dan mengikutinya masuk. Ia mengira Tang Yuyan akan berhenti di ruang tamu RV, tetapi Tang Yuyan langsung masuk ke kamar tidur kecil. Xia Feng ragu-ragu, berdiri di dekat pintu, ragu untuk masuk. Tang Yuyan menjulurkan kepalanya. Apa? Kau takut aku akan memakanmu? Jangan khawatir, aku bukan tipe wanita yang akan melepas celanaku hanya untuk bersamamu. Xia Feng tersenyum kecut, tetapi tetap diam. Pengalaman mengajarinya untuk hanya mempercayai 2 dari 10 kata yang diucapkan Tang Yuyan. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Kau takut tidak bisa mengendalikan diri? Kau sudah berkencan dengan banyak wanita sekaligus, kan? Kau pasti punya pengendalian diri yang kuat dalam hal itu. Jadi, apa yang kau khawatirkan? Aku bukan playboy seperti yang kau bayangkan, aku juga bukan tipe pria yang mendambakan setiap wanita cantik yang dilihatnya. Xia Feng masuk. Ia dan Long Bing memiliki hubungan hidup dan mati. Ia dan Jiang Rui tumbuh besar bermain lumpur bersama, dan Jiang Rui telah menunggunya selama lebih dari 20 tahun. Itu adalah hubungan cinta masa kecil.
Tang Yuyan memanggilnya bermain-main membuatnya merasa tidak nyaman. Kita hanya berada di ruangan yang sama, kan? Kenapa dia mengatakannya dengan kasar? Masuk saja. Apa kau masih mau memakanku? Senyum tipis tersungging di bibir Tang Yuyan. Ia melepas sepatunya, naik ke tempat tidur, dan menyalakan TV LCD yang terpasang di dinding. Itu bukan TV LCD sungguhan, melainkan monitor besar. Ketika menyala, sebuah video pengawas muncul di layar. Xia Feng tidak naik ke tempat tidur, melainkan duduk di samping tempat tidur, menonton siaran langsung. Bangunan itu kecil di sisi barat kota, dengan dinding batu, jendela kaca patri, dan bendera doa yang terhampar di atapnya. Itu adalah rumah khas Tibet. Pintu dan jendela tertutup, tidak ada cahaya, dan tidak ada seorang pun yang bergerak di dalam. Kau hanya menunjukkan ini padaku? Xia Feng tidak melihat sesuatu yang aneh, itu hanyalah bangunan biasa. Tang Yuyan merangkak di bawah monitor dan meraih remote control. Ia menekan tombol hijau pada remote dan berkata, tunjukkan dirimu. Tak lama kemudian, pergerakan memenuhi layar dari beberapa lokasi. Xia Feng melihat seorang penembak jitu berkamuflase, bertengger di lereng bukit di belakang gedung. Kamuflasenya menyatu dengan lingkungan sekitar, membuatnya sulit dideteksi. Ia memegang senapan runduk Thunder Horse Group XL2500. Senjata Thunder Horse Group telah menjadi pilihan utama Divisi 101. Di seberang penembak jitu itu, dua agen bersenjata senapan serbu Swift berdiri di kedua sisi dinding gedung, jelas-jelas bertindak sebagai senapan serbu. Di gang tepat di seberang pintu masuk utama, dua agen lainnya bersenjata senapan serbu Swift. 7 agen telah menutup gedung, memutus semua kemungkinan rute pelarian bagi para teroris. Dengan daya tembak hanya satu senapan runduk XL2500 dan 6 senapan serbu Swift di gudang senjata mereka. Belum lagi beberapa teroris, bahkan tim operasi elit Korps Marinir AS pun akan berada di ambang kehancuran. Ketujuh agen itu muncul sebentar sebelum kembali ke tempat persembunyian masing-masing. Mereka mengikuti perintah Tang Yuyan, mereka semua adalah bawahannya. Xia Feng tersenyum kecut. Tempat ini, termasuk para teroris yang bersembunyi di dalamnya, telah dikunci. Apa yang harus kulakukan di sini? Memang, hanya perlu satu perintah sederhana dari Tang Yuyan, dan ketujuh agen itu akan bergegas masuk dan mengurus semuanya. Setelah bergegas ke sini dari Kyoto, yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan para agen menyelesaikan misi mereka melalui rekaman CCTV. Tang Yuyan merangkak ke arah Xia Feng. Tak jauh darinya, gerakannya lambat. Pinggulnya, yang terselip di balik celana jeansnya, montok dan kencang, berbentuk seperti buah persik matang. Sedikit kulit putih, seputih salju, mengintip dari balik kerah kaosnya. Sebuah jurang yang dalam membentang dari mulut lembah puncak teratai, tetapi jurang itu menghilang setelah beberapa saat, hanya menyisakan bentuk Y. Jika ia seekor anjing, ia akan menjadi yang tercantik. Xia Feng tidak tahu harus mengalihkan pandangannya kemana. Ia telah melihat tubuh Tang Yuyan lebih dari sekali, namun daya tariknya tetap kuat seperti sebelumnya. Gerakan dan tatapannya membuatnya gugup dan malu. Apa yang kau lakukan? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika Tang Yuyan merangkak mendekatinya, sedikit menggeser pinggulnya ke samping. Tang Yuyan menyerahkan remote control kepada Xia Feng. Ambil ini. Berikan perintah untuk mengakhiri misi kapanpun kau mau. Lalu apa yang kau tunggu? Xia Feng meraih remote tersebut. Genggaman Tang Yuyan tiba-tiba mengendur, dan remote control terlepas dari genggamannya, mendarat tepat di antara kedua kaki Xia Feng. UPS. Maaf, aku tidak sengaja. Tang Yuyan dengan panik meraih remote. Xia Feng tidak tertipu. Ia menahan napasnya sebelum Xia Feng, dan sekaligus mengangkat sikunya untuk mengunci tangan Tang Yuyan yang halus. Tangan Tang Yuyan yang lain tiba-tiba menusuk celah Xia Feng, mencoba meraih kerahnya. Tangan Xia Feng yang lain menebas, meraih pergelangan tangan Tang Yuyan. Tubuh Tang Yuyan tiba-tiba miring ke samping, melepaskan diri dari genggaman Xia Feng. Berlutut di tempat tidur, salah satu kakinya yang panjang tiba-tiba terangkat dan menyapu bahu Xia Feng. Tali Xia Feng terlepas, dan ia pun ambruk di tempat tidur. Kaki panjang itu hampir menyentuh wajahnya. Ia tak hanya melihat kaki yang terbalut stoking itu dari dekat, tetapi juga mencium aroma lembutnya. HMPH. Tang Yuyan mencengkeram kasur dengan kedua tangannya, tubuhnya bangkit dari tempat tidur. Dengan kecepatan seekor elang yang menukik ke bawah, ia melesat melewati Xia Feng dan menindihnya. Xia Feng bisa saja menendangnya, cara termudah untuk melawan pukulan itu, tetapi apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan seorang pria? Dalam sepersekian detik keraguan itu, tubuh Tang Yuyan menghantamnya dengan keras. Kelembutan dan berat, keindahan dan rasa sakit dalam sekejap, perasaannya menjadi jalinan ekstrim. Tang Yuyan tidak melewatkan kesempatan itu. Kakinya melingkari pinggang Xia Feng. Tangannya menyelinap di antara lengan Xia Feng dan mengunci lehernya. Manuver ini disebut deep crosslock dalam pertarungan kandang UFC. Seorang petarung yang terjebak di dalamnya dapat menghantamkan tinjunya ke lantai sebagai tanda kekalahan. Duel antara Wing Chun dan Kung Fu kelantang berakhir, tetapi suasana di kamar mobil menjadi hening dan ambigu.
Mereka saling menatap, tak satu pun berbicara selama setidaknya 30 detik. Apa yang ingin kau lakukan? Pada detik ke-31, Xia Feng akhirnya kehilangan kesabaran dan memecah keheningan. Tang Yuyan tersenyum. Kita belum pernah bertengkar sungguhan sebelumnya. Bagaimana kalau sekali saja? Oke, ayo kita keluar dari mobil dan bertengkar. Kau lepaskan aku, kata Xia Feng. Kau mau? Xia Feng? Katakan padaku, bagaimana Longbing itu merayumu? Bagaimana kau tidur dengannya? Kalian hanya teman dan rekan kerja. Bah! Kau baru saja mengakuinya. Kapan aku mengakuinya? Apa kau punya rekamannya? Coba ku dengarkan. Tak tahu malu. Tang Yuyan menggigit bibirnya. Kalau begitu, aku ingin bertanya, bagaimana Shen Tutianyin merayumu? Bagaimana kau tidur dengannya? Kau gila? Bertanya seperti itu. Benarkah? Tang Yuyan menekan tubuhnya ke tubuh Xia Feng. Ia mengunci Xia Feng, menciptakan tekanan yang hebat. Kekuatannya membuat Xia Feng kesulitan bernapas. Tetapi di balik sedikit sesak napas itu, ada rasa gairah yang lebih besar. Terutama di perut bagian bawahnya, ia bisa merasakan kehangatan dari celana pendek ketatnya. Panas samar itu dengan cepat menyulut apinya, api yang menyala di perutnya, membakar diam-diam, memicu serangkaian reaksi kimia. Tang Yuyan seolah merasakan sesuatu, tersipu dan meludah. Kotor, apa yang kau pikirkan? Ia mengipasi api, menyulut api sambil berpura-pura polos. Ini benar-benar puncak dari menyalakan api. Lepaskan aku, atau kau akan menyesal, kata Xia Feng. Evolusi fisiknya tidak memperkuat kemampuannya untuk mengendalikan aspek itu, melainkan melemahkannya. Ia harus mengakhiri godaan mematikan ini sebelum ia kehilangan kendali. Aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Beraninya kau melakukan apapun padaku? Tantang Tang Yuyan. Xia Feng tiba-tiba mengangkat kakinya, pahanya bertabrakan dengan bokongnya. Tang Yuyan tersentak dan terhuyung ke depan. Kuncian silang terlepas. Tubuh bagian atasnya kembali bergerak, dan dengan dorongan tiba-tiba, ia mendorong Tang Yuyan keluar, membuatnya terbanting ke tempat tidur. Saat itu juga, ia berbalik dan mendesak maju. Gerutu Tang Yuyan, menahan seluruh beban Xia Feng. Namun sebelum Xia Feng sempat bergerak untuk menahannya, kaki Xia Feng tiba-tiba melilitnya, mengunci pinggangnya sekali lagi. Kontak erat itu masih terasa, menyerbu bagian paling sensitif. Api di perutnya tiba-tiba berkobar. Tang Yuyan tiba-tiba mengangkat lehernya dan mencium bibir Xia Feng. Kayu kering bertemu api yang berkobar, dipicu oleh minyak yang telah disiapkan sebelumnya. Ciuman basah yang berkepanjangan ini bagaikan korek api yang dinyalakan di depo minyak, langsung menyulut depo tersebut. Xia Feng tidak memikirkan sekte Tang atau rencana masa depan. Ia seperti kuda liar, haus berhari-hari, tiba-tiba menemukan sepetak rumput hijau. Keinginannya dapat diringkas dalam satu kata gigit, gigit, gigit. Dalam kekacauan yang terjadi, celana pendek denim Tang Yuyan terlepas, dan bersamaan dengan itu, benda yang dikenakannya meluncur ke lututnya. Xia Feng mencondongkan tubuh ke depan, matanya memerah. Menikahlah denganku, bisik Tang Yuyan, ayo menikah. Xia Feng tiba-tiba tertegun. Tubuhnya merindukan semua keindahan di hadapannya, tetapi pikirannya segera kembali tenang. Ia menikmati kenikmatan romantisnya sekarang, tetapi apa yang akan ia lakukan di masa depan? Tang Yuyan telah menegaskan ia bisa menghapus masa lalunya, tetapi begitu ia bersamanya, ia tak bisa lagi terjerat dengan wanita lain. Ia menginginkan pria yang berintegritas, seorang suami, bukan kekasih. Bahkan, ia memiliki sesuatu yang lain yang belum ia katakan. Ia menginginkan pilar penopang bagi keluarga Tang. Sesaat menggoda, diikuti oleh belenggu seumur hidup, hati Xia Feng tersiksa. Tang Yuyan menatap Xia Feng dengan penuh gairah, sarafnya begitu tegang hingga ia hampir lupa bernapas. Namun kemudian, seorang pria berjubah biksu muncul di monitor dinding. Dia tinggi dan berotot. Namun, dia mengenakan topi biksu, dengan syal hitam menjuntai di pinggirannya, menutupi seluruh wajahnya. Tiba-tiba, suara seorang agen terdengar dari komunikator. Bos, target tak dikenal telah muncul. Target tak dikenal telah muncul. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tang Yuyan tampak tidak menyadari suara bawahannya. Di saat kritis ini, sebuah ingatan yang sama sekali tidak berhubungan dengan situasi tak terduga di hadapannya muncul di benaknya. Suatu hari yang lalu, di rumah tua klan Tang Dishu, di aula leluhur keluarga. Tang Yuyan dengan hikmat menyalakan dupa dan lilin untuk leluhur keluarga Tang, lalu berlutut untuk memberi hormat. Tang Yunhai menatap cucunya dengan mata penuh kasih sayang, secercah harapan, sedikit kelegaan, dan kegembiraan. Setelah membungkuk, Tang Yuyan berdiri dari tikar dan berkata sambil tersenyum, "Kakek, aku akan pergi ke Kyoto. Jika kakek merindukanku, telepon saja aku." Tang Yunhai mengangguk, "Ayah baptismu memanggilku. Apakah dia mendesakku untuk kembali?" "Sungguh?"
Dia sama sekali tidak menyayangiku dan selalu ingin aku melakukan sesuatu. Jika kau ingin mengambil alih pekerjaannya, tentu saja kau harus membayar, dan kau harus membayar lebih dari yang lain. Tapi dia tidak menelepon untuk membicarakan hal ini. Dia bilang Xia Feng akan segera kembali. Mulut Tang Yuyan tiba-tiba menunjukkan sedikit senyum, tetapi dia berkata, apa hubungannya ini denganku? Dia akan kembali jika dia mau. Tang Yunhai mendengus pelan, lalu menambahkan sambil memutar matanya, kau tertawa ketika mendengar anak itu akan kembali. Apa kau pikir aku buta dan tidak bisa melihatnya? Kakek. Tang Yuyan menghentakkan kakinya, tampak genit. Baiklah, baiklah, lupakan saja. Ekspresi Tang Yunhai berubah serius. Kali ini, dia membawa pulang avionik dan teknologi siluman jet tempur Rafale Prancis untuk negara. Tak hanya mencapai prestasi besar, dia juga berhasil membuat para petinggi mengampuni pinjaman 20 miliar yuan dari Thunder Horse Group. Luar biasa. Keluarga Tang saya sudah ada selama ratusan tahun, jadi mengapa kita belum menghasilkan bakat seperti dia? Kakek, rasa irimu tak ada gunanya. Kita mungkin tak akan menghasilkan jenius seperti dia 100 tahun lagi, kata Tang Yuyan. Jika keluarga Tang kita tak bisa menghasilkannya, tahukah kau bahwa kita harus menjadikannya salah satu dari kita? Raut wajah Tang Yuyan tiba-tiba menjadi gelap. Dia ingin, tetapi Xia Feng tidak. Dia dan Xia Feng, yang satu adalah ketertarikan Sang Dewi, yang lain adalah ketiadaan impian Raja Siang. Setelah Xia Feng kembali dari Perancis dan terbebas dari belenggu pinjaman, perkembangannya akan lebih cepat lagi. Aku sudah meminta penilai keluarga kita untuk melakukan beberapa perhitungan. Tahukah kau apa kesimpulannya? Kesimpulan apa? Tang Yuyan juga dipenuhi rasa ingin tahu. Dia bilang dalam 3 tahun, Thunder Horse Group akan menjadi kompleks industri militer terbesar di Tiongkok, dan juga terbesar di Asia. Paling lama dalam 4 tahun, Thunder Horse Group akan menyamai raksasa industri militer terbesar di dunia, Lockheed Martin, dan aset Xia Feng akan mencapai ratusan miliar. Bukan dalam mata uang Tiongkok, melainkan dalam dolar AS. Mulut Tang Yuyan tiba-tiba menganga, tak mampu mengatup. Saat itu, saya meragukan klaimnya. Tetapi dia bilang berdasarkan informasi dan data yang saya berikan, perkiraannya masih terlalu konservatif. Jika Xia Feng masih memiliki teknologi rahasia, hasilnya akan terwujud lebih cepat. Tang Yunhai menghela napas dan berkata dengan penuh emosi, keluarga Tang kita telah berkembang selama ratusan tahun, tetapi dia belum mencapai apa yang telah dicapainya hanya dalam beberapa tahun. Sungguh menyedihkan. Kakek, sentimentalitasmu tak berguna. Dia sungguh istimewa. Mustahil bagi keluarga Tang kita untuk melahirkan orang berbakat seperti dia, hibur Tang Yuyan. Tidakkah kau mengerti maksudku? Dia seorang diri telah memajukan industri militer seluruh negeri. Kontribusinya sungguh luar biasa dan tak tertandingi. Modal politik yang dimilikinya bahkan lebih besar daripada gabungan semua politisi di keluarga Tang kita. Pria yang begitu berbakat di bidang sipil dan militer. Bahkan, seorang jenius yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin keluarga Tang kita bisa melewatkannya? Kakek, aku tahu apa yang ingin kakek katakan, tapi dia bersembunyi dariku, aku tidak bisa. Diam. Tang Yunhai memotongnya dan berkata dengan tegas, aku tidak bicara sembarangan denganmu. Ini perintah ketua klan. Berlututlah. Tang Yuyan berlutut dengan suara plok. Mendengar perintah ketua klan, raut wajahnya berubah serius. Jika kau menikahi Xia Feng dan menjadikannya anggota keluarga Tang kita, aku tidak akan mengatakan berapa banyak modal kita akan berlipat ganda. Aku hanya akan mengatakan ini begitu dia menjadi anggota, modal politik yang akan kita peroleh tak terkira. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi keluarga Tang untuk menjadi salah satu keluarga papan atas Tiongkok. Masalah ini menyangkut kemakmuran dan nasib keluarga Tang. Ini bukan lelucon. Aku perintahkan kau sekarang. Apapun cara yang kau gunakan, kau harus menikahi Xia Feng. Tang Yuyan mengangguk tanpa suara. Tang Yunhai meletakkan tangannya di kepala Xia Feng yang halus. Ingat, dia sudah di akhir fase kewirausahaannya. Dia sudah mengumpulkan cukup energi dan akan segera lepas landas. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Nanti, ketika dia tumbuh menjadi salah satu pengusaha terkemuka di Asia, mengendalikan urat nadi industri militer negara dan mengumpulkan prestasi yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak wanita luar biasa yang akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya? Berapa banyak yang mungkin bisa kau raih? Kakek, aku. Tang Yuyan terdiam sejenak. Aku tidak mau alasan, aku mau hasil. Dia menghindarimu, dan kau bahkan tidak tahu bagaimana menemukannya? Apa yang bisa dilakukan Shen Tutianyin? Bagaimana mungkin kau tidak melakukannya? Aku tidak percaya kau sebanding dengan Shen Tutianyin. Aku sudah bilang pada ayah baptismu bahwa begitu Xia Feng kembali, dia akan menugaskan kalian berdua sebuah misi, dan kalian berdua akan melaksanakannya. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Tang Yuyan menggigit bibirnya dan mengangguk pelan. Wajahnya memerah. Sekarang, tepat ketika ia hampir berhasil, seorang pria berjubah biksu tiba-tiba muncul. Ini merupakan pukulan telak baginya,
Seember air es mengguyur kepalanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Berdasarkan situasi tadi, ia hanya perlu sedikit usaha lagi, dan Xia Feng akan terjebak. Dia mengenal Xia Feng, dan ia yakin Xia Feng tidak akan lepas dari kendalinya. Sekarang setelah keadaannya seperti ini, bagaimana mungkin ia tidak tertekan? Bagaimana ia bisa menerimanya? Bos, 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 apa yang harus kita lakukan? Suara agen itu kembali terdengar melalui komunikator, dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Xia Feng buru-buru turun dari tubuhnya. Ayo, ayo kita lihat. Tang Yuyan mendesah dalam hati, merasa ingin mengakhiri hidup sekaligus membunuh. Tidak perlu, ini hanya masalah kecil. Anak buahku bisa mengatasinya. Tang Yuyan meraih komunikator dan menekan tombol pemancar. Hentikan orang itu dan tahan dia untuk sementara. Kita akan menginterogasi identitasnya nanti. Kalian semua, dobrak pintunya dan tangkap dia. Jika kalian melawan, bunuh tanpa ampun. Roger Ted. Di monitor, seorang agen yang bersembunyi di gang gelap tiba-tiba bergegas keluar, pistolnya diarahkan ke pria berjubah biksu. Dan saat mendekatinya, ia berbisik, diam. Pria berjubah biksu itu berhenti tak bergerak dan menghadap agen yang mendekat. Tak dapat melihat wajahnya, ekspresinya tak terbaca. Agen itu dengan cepat menghampiri pria berjubah biksu itu. Lepaskan topimu. Pria berjubah biksu itu perlahan mengangkat tangannya, bersiap untuk melepas topinya. Tatapan Tang Yuyan sudah meninggalkan monitor. Ia memeluk Xia Feng dari belakang dan berbisik dengan napas terengah-engah di telinganya. Kau mau kabur begitu saja? Kau bermimpi. Kau tidak bisa begitu saja bermain-main dengan wanita dari keluarga Tang kita lalu kabur begitu saja? Tidak, tidak, ini salah paham, kata Xia Feng dengan wajah kaku. Aku bilang aku akan memberimu jawaban akhir tahun ini, tapi setelah apa yang kau lakukan tadi, aku sekarang pacarmu, kan? Lengan Tang Yuyan mencengkeram pinggang Xia Feng erat-erat, tak memberinya kesempatan untuk bergerak. Namun saat itu, tatapan Xia Feng tertuju pada monitor. Setelah melirik sekilas, ia tiba-tiba berkata dengan gugup, cepat, suruh anak buahmu menembaknya. Tang Yuyan membeku sesaat. Ia bertanya-tanya apakah Xia Feng sedang mencoba menipunya agar melepaskannya. Pada saat itu, pria berjubah biksu di monitor tiba-tiba menebas leher agen itu. Kecepatannya begitu luar biasa sehingga agen itu tak sempat menghindar. Saat ia menyadari apa yang terjadi, tenggorokannya telah digorok, dan darah mengucur deras dari arteri karotisnya. Agen itu jatuh ke tanah, mencengkeram lehernya. Tang Yuyan menekan tombol pemancar pada komunikatornya dan berteriak, tembak dia. Tidak ada yang menembak. Keenam agen itu tanpa tertidur, tidak dapat mendengar perintahnya. Jika Xia Feng ada di tempat kejadian, ia pasti akan melihat situasi sebenarnya. Tetapi mata kirinya, yang menatap layar LCD, tidak berdaya. Bahkan tanpa melihat, pengalamannya telah memberinya kesimpulan orang-orangmu telah dilumpuhkan oleh penembak jitu musuh. Bukan hanya satu, tetapi setidaknya 6. 6 orang menembak secara bersamaan, melenyapkan 6 target, dan mereka adalah agen dari Biro 101. Ini bukan teroris biasa, bahkan bukan teroris sama sekali. Situasinya rumit dan kritis. Tang Yuyan menarik napas dalam-dalam, menjernihkan pikirannya dari semua kekacauan. Kemudian ia berbaring di tempat tidur, meluruskan kakinya, dan mengenakan celana jin dan celana pendeknya. Sambil merapikan pakaiannya, ia berkata, senjata-senjatanya ada di bawah tempat tidur. Ambil. Aku akan memanggil bala bantuan. Xia Feng menemukan kotak amunisi di bawah tempat tidur dan menyeretnya keluar. Kotak amunisi itu berisi 2 senapan runduk XL2500, 2 senapan serbu Swift, dan amunisi. Ia mengambil senapan runduk XL2500, dan perasaan familiar menyelimutinya, langsung meredakan kegugupannya. Di monitor, pintu gedung kecil itu tiba-tiba terbuka, dan 6 pria bersenjata muncul. Mereka semua mengenakan perlengkapan tempur gunung, masing-masing memegang senapan serbu TAR-21. Senapan serbu ini merupakan hasil kerjasama antara perusahaan IMI Israel dan Barrett, dan salah satu dari sedikit pesaing senapan serbu Swift. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Orang-orang ini bukan teroris. Mereka bukan hanya 6 penembak jitu. Termasuk orang yang membunuh anak buahmu dengan pisau, setidaknya ada 13 orang. Tang Yuyan sudah mengemasi barang-barangnya. Jangan khawatir. Kita punya distrik militer di sini, sekitar 30 km jauhnya. Aku akan segera menghubungi kepala distrik. Tentara kita akan tiba di sini dengan helikopter. Paling lama hanya beberapa menit. Tak satu pun dari mereka akan lolos. Cepat, desak Xia Feng. Tang Yuyan mengangkat telepon satelitnya, tetapi tertegun ketika melihat layarnya. Ada apa? Xia Feng mencondongkan badan. Ekspresi Tang Yuyan serius. Ada pengacau elektronik di sini. Sinyalnya tidak terkirim. Hati Xia Feng mencelos. Si Boren jelas tidak akan memasang jebakan untuknya. Sejujurnya, misi ini sebenarnya adalah upaya untuk mempertemukannya dan Tang Yuyan.
Dengan perubahan seperti ini sekarang, hanya ada satu kemungkinan ini jebakan. Siapa yang memasangnya? CIA? FA? Ksatria Hospitaler? Atau pembunuh aneh dan misterius berjubah hitam itu? Pikiran Xia Feng berpacu, menganalisis situasi. Bang! Tiba-tiba, sebuah ledakan keras bergema. Binatang buas yang terjebak masih bertarung dengan suara dentuman keras. Xia Feng melompat ke depan, menjatuhkan Tang Yuyan ke tanah. Ford E-450 bergetar hebat. Tidak ada gelombang kejut dari ledakan itu, tidak ada api. Musuh hanya mengenai ban, mengakhiri upaya pelarian mereka. Bang! Mobil bergetar, dan ban lainnya meledak. Tembakan sebelumnya mengenai ban belakang kanan, dan yang ini mengenai ban depan kiri. Ban belakang yang pecah mungkin masih memungkinkan mobil untuk melanjutkan, tetapi ban depan dan belakang yang pecah akan membuatnya mustahil. Kita terkepung, Xia Feng turun dari tubuh Tang Yuyan. Dua tembakan telah dilepaskan, dan dia telah menentukan posisi kedua penembak jitu itu. Ada penembak jitu di sebelah kiri, dan ada penembak jitu di sebelah kanan. Jika dia dan Tang Yuyan pergi, mereka akan diserang dari kedua belah pihak. Apakah kita akan mati di sini? Nada suara Tang Yuyan getir dan tak rela. Tidak, jangan khawatir. Aku di sini, Xia Feng meyakinkannya. Aku sungguh menyesal membawamu ke sini. Kau terlalu penting bagi negara ini. Seharusnya aku tidak membahayakanmu. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Xia Feng, tetapi kata-katanya terhenti di ujung lidahnya. Ia tak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Xia Feng mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya. Tenanglah. Kau Tang Yuyan dari Divisi 101. Kapan kau akan ditakuti oleh orang-orang ini? Semangatlah, ayo kita berjuang bersama. Namun Tang Yuyan jelas sedang tidak ingin melakukannya. Ia menatap Xia Feng dengan tatapan kosong, katakan padaku, maukah kau menikah denganku? Sudah sejam ini, ia masih berani bertanya seperti itu. Xia Feng menampar wajahnya untuk membangunkannya, tetapi ia tak sanggup melakukannya. Tak pernah ada pria yang menyentuhku sepertimu. Kita berdua pernah melakukannya. Kau harus bertanggung jawab atasku. Ia tampak sangat gugup. Kepala Xia Feng tiba-tiba berdenyut. Bukankah aku, pergi. Sama saja. Ia tampak berubah menjadi harimau, ganas dan ganas. Jangan coba-coba curang. Xia Feng. Bang. Suara tembakan terdengar. Lebih dari selusin peluru senapan serbu menembus bodi mobil dan menembus interior, membuat pecahan kaca jatuh ke lantai. Sofa robek, bulu-bulu halusnya beterbangan kemana-mana. Tinggal lebih lama lagi berarti kematian yang pasti. Xia Feng menyandang senapan serbu Swift di punggungnya dan meraih senapan runduk XL2500. Mata kirinya sedikit berkedip, dan mobil yang menghalangi pandangannya langsung lenyap. Pandangannya cepat memindai ke kiri dan ke kanan, dengan cepat menemukan targetnya. 4 penyerang bersenjata lengkap mendekat dari kedua sisi. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, saling melindungi, dan profesional. Dalam hal kecakapan militer, mereka bahkan melampaui pasukan khusus. Siapakah orang-orang bersenjata ini? Xia Feng merangkak menuju pintu. Tang Yuyan mengulurkan tangan dan meraih ikat pinggang Xia Feng. Bicara dulu sebelum kita bertarung. Xia Feng tiba-tiba menampar dada Tang Yuyan yang bulat. Bagian yang montok dan berdaging itu bergema dengan suara renyah, disertai riak yang indah. Kau? Mata Tang Yuyan dipenuhi rasa tidak percaya. Kau memukulku? Kerak! Tak apa jika dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi begitu dia mengatakannya, Xia Feng menampar dada Tang Yuyan yang bulat itu lagi, bahkan lebih keras. Tang Yuyan menggertakkan giginya, seperti harimau kecil. Beraninya kau. Xia Feng memotongnya. Jangan pikir aku bercanda. Jika kau menunda, kita semua akan mati di sini. Jika kau ingin pergi dari sini hidup-hidup, diamlah. Kau sangat cerewet. 2 tamparan di pantat gagal melumpuhkan Putri Kelantang, tetapi kata mengomel memiliki kekuatan tersendiri. Dan Tang Yuyan segera menutup mulutnya. Xia Feng terus merangkak menuju pintu. Setelah melewatinya, ia mendekati kereta kuda dan mengarahkan senapan runduk XL2500-nya ke depan, dengan cepat membidik seorang penyerang di sebelah kiri. Kau bahkan tidak bisa melihat targetnya, bagaimana kau bisa menembaknya? Tang Yuyan juga turun. Xia Feng berkata, aku bisa menentukan arahnya dari lintasannya. Kita punya 2 di kiri dan 2 di kanan. Keempatnya adalah prajurit serbu. Tunggu sebentar. Atas perintahku, keluarkan senapan serbu kalian dari jendela di sebelah kanan dan tembak untuk melumpuhkan mereka berdua. Aku akan menghadapi 2 yang di sebelah kiri. Ingat, jangan tunjukkan kepalamu. Kita punya penembak jitu di kedua sisi. Muncul sama saja dengan mengakhiri hidup. Tang Yuyan tercengang. Ia adalah keturunan langsung Kelantang, seorang ahli bela diri. Dia juga seorang agen elit yang terlatih dengan baik,
Kemahiran militernya jauh melampaui rekan-rekannya. Namun, bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi di luar mobil. Tetapi Xia Feng sudah membuat penilaian yang begitu tepat. Dia bahkan tidak mendongak sebelum bersiap membunuh musuh dengan senapan runduk XL2500-nya. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Sebelum Tang Yuyan sempat berspekulasi lebih lanjut, suara Xia Feng menyela. Siap. Tang Yuyan berguling ke bawah jendela kiri. Senapan serbu Swift digenggam erat, siap menembak kapan saja. Tembak, kata Xia Feng. Tang Yuyan kemudian melompati senapan serbu Swift Wind-nya melewati jendela dan menembak secara membabi buta tanpa melihat ke atas. Bang, 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 bang. Peluru dari senapan serbu Swift berterbangan silih berganti. Recoil yang mendekati nol membuat senapan ini sangat stabil, mencegah tangan Tang Yuyan gemetar akibat recoil, sehingga meminimalkan kesalahan tembakannya. Oleh karena itu, bahkan dengan tembakan membabi buta tingkat ini, kedua penyerang di sebelah kanan tetap tertekan, enggan menghadapi tembakannya. Perkelahian di sebelah kanan juga memengaruhi kedua penyerang di sebelah kiri. Mereka secara naluriah menghindar ketika tembakan terdengar, tetapi segera menyadari bahwa para penyerang hanya menembak ke arah kanan. Mereka bergegas berdiri dan melesat menuju Fort E450, melepaskan tembakan beruntun sambil berlari. Sebuah peluru menembus logam, menyerempet bahu Xia Feng, dan menghantam lantai. Xia Feng bahkan tidak bergerak. Ia menatap tajam logam di depannya, tampak tak bergerak, tetapi pikirannya sudah dengan cepat menghitung semua data yang diperlukan untuk menembak. Hambatan logam, hambatan udara, kecepatan target, pola pergerakannya. Bang, bang, bang. Kedua pria bersenjata di sebelah kanan membalas tembakan. Rentetan peluru merobek mobil, menimbulkan percikan api dan pecahan kaca serta plastik berterbangan kemana-mana. Ini tidak akan berhasil. Kita harus keluar. Tang Yuyan, yang terjepit, merunduk di bawah sofa untuk menghindari terkena peluru nyasar. Bang! Sebuah tembakan terdengar. Senapan runduk XL2500 milik Xia Feng akhirnya meletus. Sebuah peluru menembus besi, sedikit mengubah lintasannya sebelum menembus dahi penembak paling depan di sebelah kiri. Darah berceceran saat pria itu terpental dan jatuh tersungkur ke tanah. Separuh tengkoraknya hancur, sebuah kematian yang mengerikan. Rekannya di sampingnya jelas tidak mengantisipasi hal ini. Ia baru menyadari apa yang terjadi ketika otak dan darah rekannya berceceran di wajahnya. Namun di saat linglung itu, tembakan lain terdengar dari Fort E450. Kemudian, ia terkejut ketika melihat salah satu telinganya jatuh ke tanah. Terpaku pada benda itu, separuh pipi dan sebagian otaknya masih tersisa. Itulah hal terakhir yang dilihatnya. Penyerang kedua di sebelah kanan juga jatuh ke tanah. Tembakan pertama Xia Feng membutuhkan perhitungan, tetapi tembakan kedua sangat mudah. Peluru kedua dari senapan runduk XL2500-nya melesat keluar dari lubang bekas tembakan pertama. Tanpa logam untuk menangkis atau menangkisnya, membunuh penyerang kedua semudah menginjak semut. Setelah menghabisi penyerang kedua, Xia Feng berguling-guling dengan keras di tanah. Kerak! Saat ia berguling menghindar, sebuah peluru menembus lapisan besi kereta, menembus lantai aluminium dan meninggalkan lubang di dalamnya. Penembak, jitu musuh menembak lagi. Kau, menghabisi mereka? Tang Yuyan menatap Xia Feng dengan tak percaya. Dua orang tertembak. Xia Feng bergerak ke sampingnya dan dengan cepat mengarahkan senapan runduk XL2500-nya ke sandaran sofa. Sambil menyesuaikan moncongnya, ia berkata, kau tembak membabi buta ke kiri, dan aku akan menghabisi dua penyerang di sebelah kanan. Ya. Tang Yuyan berbalik dan menembak membabi buta keluar jendela. Peluru menderu dari jendela mobil, melesat menuju area yang berjarak 1000 meter. Senapan serbu Gale memiliki jangkauan efektif 1000 meter, dengan jangkauan maksimum setidaknya 2000 meter. Performanya menyaingi beberapa senapan runduk terbaik di pasaran. Bahkan bisa dibilang senapan runduk yang disamarkan sebagai senapan serbu, dengan laju tembakan yang sangat cepat. Tang Yuyan menggunakannya untuk menekan penembak jitu yang bersembunyi di kejauhan. Musuh tak boleh meremehkan mereka. Seperti dugaan, tembakan buta Tang Yuyan langsung membungkam penembak jitu yang bersembunyi di sebelah kiri, yang kemudian berhenti menembak. Ia juga menembak secara membabi buta, tetapi tembakan buta senapan runduk jelas tak sebanding dengan akurasi senapan serbu. Bang! Sebuah tembakan terdengar, dan senapan serbu kiri jatuh ke tanah. Sebuah tembakan di kepala telah menyebabkan masalah besar bagi petugas rias mayat. Senapan serbu kanan berbalik dan lari. Ia bahkan belum melihat si penembak, tetapi rekannya sudah tertembak di kepala. Pertempuran seperti ini seperti mengenakan penutup mata sementara musuh memiliki teropong. Bagaimana mungkin dia melawan? Namun, melarikan diri hanyalah angan-angan. Komando kedua di sebelah kanan baru saja melangkah 2 langkah, hendak mengubah rutenya secara zigzag, ketika sebuah peluru menembus bagian belakang kepalanya dan kemudian melesat keluar dari wajahnya. Itu adalah tembakan ke kepala lagi, sebuah pukulan brutal. Selesai, kata Tang Yuyan bersemangat. Xia Feng mengangguk, selesai. Ayo keluar.
Tang Yuyan berdiri dan bersiap untuk bergegas ke pintu mobil. Xia Feng menangkapnya dan menahannya. Kau mencari mati. Penembak jitu musuh masih hidup. Kalau kau tidak pergi, kau juga akan mati. Begitu bala bantuan mereka tiba, kita tidak akan bisa melarikan diri. Tang Yuyan punya penilaiannya sendiri. Xia Feng tahu di mana bala bantuan yang dia bicarakan berada 7 pria bersenjata yang telah menghabisi 7 agen dari Biro 10. Dari 13 orang di sisi lain, dia telah menghabisi 4 orang, tetapi masih ada 9. Jika salah satu dari 9 orang itu bersenjatakan senjata berat, seperti peluncur granat atau granat berpeluncur roket, ia dan Tang Yuyan akan berada dalam bahaya besar. Sekalipun musuh tidak memilikinya, mereka memiliki banyak senapan runduk. Jika mereka menembaki mobil secara membabi buta bersama-sama, ia dan Tang Yuyan akan berada dalam bahaya besar. Ia tahu bahayanya, tetapi bergegas keluar sekarang akan membuat mereka langsung terlihat oleh musuh, yang sama saja dengan mengakhiri hidup. Lebih buruk lagi, penembak jitu musuh itu mengenakan kamuflase, dan ia tidak dapat menemukan tempat persembunyiannya. Namun di saat kritis ini, sebuah ide muncul di benak Xia Feng. Tanpa ragu, ia tiba-tiba melompat dan bergegas ke dapur. Xia Feng muncul dari dapur dengan sebotol minyak tanah di tangannya. Ia menuangkan minyak tanah ke sofa, karpet, dan beberapa barang plastik, lalu membakar sofa itu dengan korek api. Minyak tanah tersebut membakar sofa dan karpet, dan kulit, plastik, dan isi sofa yang terbakar mengeluarkan asap mengepul yang dengan cepat memenuhi mobil dan menyebar dengan cepat keluar. Menciptakan asap tebal untuk menghalangi pandangan penembak jitu, lalu melarikan diri itulah rencana Xia Feng. Namun, pihak lain jelas telah menebak motif Xia Feng, dan sebelum asap tebal sepenuhnya menghalangi pandangan mereka, peluru menembus pintu mobil dan melesat masuk. Peluru itu bukan peluru dari senapan runduk, melainkan peluru dari senapan serbu, yang lebih kuat daripada peluru yang menghalangi pintu keluar tadi. Aku tahu jalan keluar, ikuti aku. Tang Yuyan bergegas ke kamar mandi. Xia Feng mengikutinya ke kamar mandi. Tang Yuyan menghancurkan toilet dan tangki penyimpanan plastik untuk menyimpan kotoran dengan gagang senapan serbu gale. Sebuah lubang yang hampir tidak cukup lebar untuk merangkak keluar muncul di depan mereka berdua. Meskipun agak kotor, mereka tidak peduli lagi saat ini. Tang Yuyan berbaring di pintu masuk lubang dan melihatnya, lalu berkata, "Kamu keluar dulu." Namun Xia Feng mendorongnya. "Cepat, kenapa kamu begitu rendah hati saat ini?" Tang Yuyan berbalik dan memelototi Xia Feng. Ia telah melepaskannya lebih dulu, ingin ia kabur. Namun Xia Feng jelas tidak menyukainya dan bahkan mendorongnya. Namun, sekarang jelas bukan saatnya untuk berkompromi. Ia meletakkan senapan runduk XL2500-nya dan merangkak keluar dari gua. Xia Feng mengikutinya. Di bawah mobil terbentang padang rumput, dengan ilalang yang lebat sebagai perlindungan alami. Tubuh mereka tersembunyi di balik rerumputan, sama sekali tidak terlihat oleh orang-orang di kejauhan. Mereka segera merangkak keluar dari bawah mobil. Xia Feng dengan cepat mengamati sekeliling dan kemudian menuju ke kanan. Sekitar 500 meter ke arah itu terbentang hutan lebat. Jika mereka bisa kabur ke sana, ia dan Tang Yuyan akan aman. Mengikuti Xia Feng, Tang Yuyan merangkak menuju hutan di sebelah kanan, menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk bergerak cepat. Ia melupakan kejadian itu dan kembali menjadi dirinya yang tenang dan kalem seperti biasa. Di belakang mereka, Ford E450 terbakar, apinya menerangi area yang luas. Asap tebal mengepul ke langit, melayang menuju kota tertiup angin malam. Baku tembak terus berlanjut, tetapi frekuensinya jauh lebih jarang. Para penembak hanya menembak pintu mobil secara beruntun, sehingga Xia Feng dan Tang Yuyan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Xia Feng menoleh ke belakang, tetapi tidak berani menunjukkan wajahnya. Ia tidak menyadari betapa dekatnya bala bantuan musuh. "Apakah mereka CIA?" tanya Tang Yuyan pelan sambil merangkak. Kecakapan tempur yang mereka tunjukkan selama baku tembak sebelumnya telah menyingkirkan kemungkinan teroris. "Mereka mungkin bukan CIA," kenang Xia Feng, mengingat penembakan keempat komando tersebut. Keempat pria bersenjata itu orang Asia, dan hanya ada sedikit orang Asia di CIA. "Asia? Asia Barat?" Wajah mereka dicat, tetapi saya tidak melihat mereka dengan jelas, kata Xia Feng. "Saya bahkan tidak melihat seperti apa rupa mereka. Dan Anda benar-benar melihat cat di wajah mereka?" Tang Yuyan merenung, terkejut. Xia Feng berkata, "Senapan runduk XL2500 itu ada teropongnya, kan? Ada apa ini? Berhenti bicara omong kosong, kita harus cepat." Tang Yuyan memikirkannya dan setuju. Senapan runduk XL2500 itu dilengkapi teropong. Jika Xia Feng tidak melihat targetnya melalui teropong, bagaimana mungkin ia bisa membunuh keempat penyerang itu? Ia tidak bertanya lagi, dan mengikuti Xia Feng, merangkak semakin cepat. Semakin dekat mereka ke lereng bukit, semakin lebat gulmanya, beberapa bahkan mencapai setinggi lutut. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi Xia Feng dan Tang Yuyan. Mereka berhenti merangkak dan berjongkok di rerumputan. Boom! Tangki bahan bakar Ford E450 meledak.
Ledakan dahsyat meletus menjadi kobaran api, dan gelombang kejutnya menyebar jauh, bahkan Xia Feng dan Tang Yuyan merasakannya. Xia Feng, yang berjongkok, berhenti dan menoleh ke belakang. Di tengah cahaya api, 8 pria bersenjata lengkap muncul di sekitar Fort E450. Mereka semua bersenjata senapan serbu TAR-21 dan menyandang senapan runduk Barrett M8A21 di bahu mereka. Senapan runduk ini memiliki jangkauan efektif 1.850 meter, mampu menghancurkan mesin mobil dengan satu tembakan. Jangkauan dan kekuatannya sungguh mencengangkan, hanya kalah dari senapan runduk XL2500 milik Thunder Horse Group. Senjata semacam itu jelas bukan milik teroris sembarangan. Tatapan Xia Feng tertuju pada sosok berjubah biksu orang yang telah membunuh agen ke-101 dengan pisau. Wajahnya masih tertutup cadar hitam, tetapi kali ini tatapan Xia Feng menembusnya, memperlihatkan wajah aslinya. Wajah seorang pria Asia, muda dan tampan. Entah kenapa, Xia Feng merasakan keakraban. Perasaan ini membuatnya bingung. Rasanya aku pernah melihat wajah ini sebelumnya. Siapa dia? Tepat saat Xia Feng mengintip melalui wajah sosok berjubah biksu itu, sosok itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan menunjuk ke arah hutan di sebelah kanan. Oh tidak! Dia melihat kita. Lari! Xia Feng mengalihkan pandangannya, menerjang angin sambil berlari menuju hutan. Tang Yuyan juga mempercepat langkahnya. Bang! 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 Suara tembakan terdengar dari belakang, peluru senapan melesat di atas kepala. Suara peluru melesat di udara dengan kecepatan tinggi sungguh meresahkan. Di bawah komando pemimpin berjubah biksu, 8 penembak maju dalam formasi kipas, berlari dengan kecepatan penuh dan menembak membabi buta. Di antara mereka ada seorang penembak jitu berkamuflase. Dia jelas penembak jitu yang sebelumnya memblokir sisi kiri. Total ada 13 penembak jitu, dan Xia Feng telah menghabisi 4 dari mereka, menyisakan 9 penembak jitu. 8 penembak jitu di belakangnya, dan 1 penembak jitu yang tersisa, tidak diragukan lagi adalah penembak jitu yang bersembunyi di hutan di sebelah kanan. Xia Feng sangat menyadari hal ini, dan dia dan Tang Yuyan sedang menuju ke arah penembak jitu itu. Dengan penembak jitu di depan dan para pengejar di belakang, ini masih merupakan situasi yang berbahaya. Namun, baik dia maupun Tang Yuyan tidak punya pilihan lain. Diserang dari kedua sisi memaksanya untuk mengurungkan niatnya yang menggoda untuk menembak 8 pengejar. Bergerak cepat, tatapan Xia Feng tetap tertuju pada hutan di depan. Ia telah meningkatkan kekuatan mata kirinya hingga intensitas maksimum, memantau hamparan hutan yang luas hingga ia bahkan bisa mendeteksi kepakan sehelai daun. Peluru beterbangan. Hutan terbentang di hadapannya. Tiba-tiba, segerombolan rumput di lereng bukit tepat di depannya bergerak. Lereng bukit itu juga berada dalam jangkauan pandang mata kiri Xia Feng. Dan saat rumput itu bergerak, Xia Feng bereaksi. Ia tiba-tiba menerjang ke samping, menjatuhkan Tang Yuyan ke tanah. Detik berikutnya, rumput patah beterbangan, dan puing-puing berhamburan. Sebuah peluru senapan runduk bersarang di rerumputan. Xia Feng tak sempat berguling dari tubuh Tang Yuyan. Ia menindihnya, dengan cepat mengangkat senapannya, sikunya menekan kuat ke dada Tang Yuyan, menggunakan titik lunak dan polos itu sebagai sandaran senjata. Tang Yuyan menatap Xia Feng dengan kaget. Ia mengenal Xia Feng dan baru saja menghindari serangan penembak jitu, tetapi ia tak percaya Xia Feng telah memilih serangan balik seperti itu. Senapan runduk terkuat di dunia, dada tercantik lantang, apakah itu kombinasi yang hebat? Bang! Saat siku Xia Feng mendarat di dada lembut Tang Yuyan, senapan runduk XL2500 meraung. Sebuah peluru melesat menuju rumput di lereng bukit seberang. Tentu saja, itu bukan rumput, melainkan kamuflase seorang penembak jitu yang bersembunyi di lereng bukit. Sedetik kemudian, peluru dari senapan runduk XL2500 menembus rumput, membuat darah, daging, dan otak berceceran di mana-mana. Dan sedetik sebelumnya, penembak jitu itu bahkan tidak menyadari Xia Feng telah mendeteksi posisinya. Ia bahkan bersiap untuk menyesuaikan moncong senapan untuk menembakkan tembakan lain ke arah Xia Feng. Penilaiannya tepat. Seseorang tidak dapat melihat apapun lebih dari 1000 meter jauhnya, apalagi penyamaran penembak jitu dalam kegelapan. Namun penilaiannya juga salah, karena lawannya adalah Xia Feng. Di sana, teriak seseorang dari belakang. Anehnya, itu dalam bahasa Jepang. Tanpa menunggu Xia Feng turun darinya, Tang Yuyan mengangkat senapan serbu Swift Wind-nya, memiringkan moncongnya 25 derajat, dan menarik pelatu ke arah suara. Bang, bang, bang. Serangkaian peluru melesat mundur, menerbangkan bilah-bilah rumput. Tang Yuyan menggerakkan moncongnya, tangannya, dan kelembutannya ikut bergerak. Bagi Xia Feng, sensasinya seperti berbaring di atas layar getar yang terbuat dari jeli aneh, namun sekaligus menggembirakan. Setelah melepaskan seluruh rentetan peluru, Xia Feng segera berguling dari tubuh Tang Yuyan. Ayo pergi. Tang Yuyan juga turun dari tanah, membalas tembakannya dengan membabi buta. Bergumam, setelah kita menghabisi mereka, aku akan membalas dendam padamu.
Xia Feng tersenyum kecut dan terjun ke dalam hutan. Berderak. Peluru dari belakang menghantam pepohonan, mematahkan dahan dan meremukkan batang pohon. Serpihan tajam beterbangan menembus hutan, menusuk tubuh Xia Feng dan Tang Yuyan, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Mereka berdua tak berani berhenti, bergegas meninggalkan tepi hutan dan berlari semakin dalam. Aku baru saja mendengar seseorang berteriak dalam bahasa Jepang, seru Tang Yuyan kaget. Bagaimana mungkin itu bahasa Jepang? Xia Feng juga mendengarnya, dan ia bahkan menebak identitas pemimpin berjubah biksu itu. Ia pasti ada hubungannya dengan keluarga Hattori, karena wajahnya sangat mirip dengan Hattori Masao. Mungkin inilah sebabnya ia merasakan déjà vu saat pertama kali melihat pemuda itu. Beraninya orang Jepang menyerang kita di tempat ini? Apa motif mereka? Tang Yuyan menuntut jawaban. Mereka pasti mengincarku, kata Xia Feng. Kau? Bagaimana mungkin? Kapan kau terlibat masalah dengan orang Jepang? Tang Yuyan tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah ini terkait dengan misi terakhirmu ke Jepang bersama Longbing? Xia Feng kesulitan menjelaskan dendamnya terhadap keluarga Hattori, tetapi komentarnya menyelamatkannya. Ia menambahkan, ya, kurasa itulah alasannya. Mereka sedang mencari mati. Gerutu Tang Yuyan, matanya dipenuhi niat membunuh. Momen paling berbahaya telah berlalu, dan hutan ini akan menjadi medan perang baru. Xia Feng berlari menuju puncak bukit. Ia membutuhkan tempat penembak jitu. Begitu menemukannya, tak satupun dari 8 penembak jitu itu akan lolos dari genggaman penembak jitunya. Sambil berlari, ia merenungkan sebuah pertanyaan dalam benaknya, apakah Hattori Masao benar-benar seberani itu? Beranikah dia mengirim begitu banyak penembak untuk melawanku? Dan dia sudah menarik perhatian Biro 101. Apa dia tidak takut terbongkar dan memicu konflik militer? Sepertinya aku harus membiarkan satu orang hidup. Hutan itu tidak sunyi. Angin menggoyangkan rerumputan, menggoyangkan pepohonan. Serangga berkicau di semak-semak, seolah memperingatkan para penyusup manusia. Di lereng bukit, 2 pria, dengan 2 senapan runduk XL2500, menyatu dengan bebatuan dan rerumputan. 2 tembakan terdengar bersamaan. Di lereng bukit, di tanah berumput, kedua pria bersenjata itu roboh bersamaan. Satu adalah penembak jitu berkamuflase, yang lain adalah penyerang di garis depan. Yang pertama dibunuh oleh Xia Feng, yang kedua oleh Tang Yuyan. Koordinasi mereka sempurna. Namun, perbedaan kekuatan terungkap sedetik kemudian. Setelah melepaskan tembakan pertama, Xia Feng nyaris tak berhenti. Moncong senapan runduk XL2500-nya berbelok 1 cm saat peluru kedua melesat. Penembak lain jatuh ke tanah, tertembak di kepala. Namun, Tang Yuyan masih terpaku pada targetnya melalui teropong penembak jitu. Ia tidak bisa membunuh tanpa teropong seperti Xia Feng. Ia harus menggunakannya. Dan target yang ia bidik semuanya sangat terampil. Jadi mereka bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membidik. Setelah meninggalkan 3 mayat, orang-orang di kaki lereng bukit bergegas masuk ke hutan. Seseorang melepaskan tembakan, peluru mereka terbang ke arah Xia Feng dan Tang Yuyan. Sebagian besar peluru terbang di atas kepala mereka, tetapi beberapa mengenai batu di samping mereka, menimbulkan percikan api. Pergi. Xia Feng bangkit dari persembunyiannya dan berbalik untuk memanjat lebih tinggi. Tang Yuyan juga bangkit dari persembunyiannya dan mengikuti Xia Feng lebih tinggi. Ia tahu betul rencana Xia Feng memanfaatkan keunggulan jangkauan dan medan senapan runduk XL2500 untuk terlibat dalam perang gerilya, menghabisi musuh tanpa biaya. Tadi, bagaimana kau menghabisi orang kedua? Tanya Tang Yuyan saat mereka bergerak cepat. Ia tidak melihat tembakan Xia Feng secara langsung, tetapi ia melihatnya menembak target ketiga melalui teropong, bahkan sebelum ia sempat mengunci target berikutnya. Tembak. Kalau tidak, bagaimana kau bisa menghabisi orang itu? Xia Feng tidak memberikan penjelasan. Tang Yuyan cemberut karena tidak puas. Ia merasa sedikit tidak yakin, tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa jika semua penembak jitu di dunia bersaing, tidak akan ada yang bisa mengalahkan Xia Feng. Ia adalah penembak jitu terbaik di dunia. Setelah mendaki 50 meter, Xia Feng berhenti. Ia berbalik dan melihat ke bawah lereng bukit. Pepohonan yang lebat menghalangi pandangannya. Ia tidak bisa melihat orang yang bergerak di antara pepohonan. Tang Yuyan sudah memasuki mode penembak jitu. Ia memanjat batu, menggunakannya untuk menopang senapan runduk XL2500-nya. Ia masih mengenakan celana pendek denimnya, begitu pendek hingga nyaris tak menutupi pinggulnya. Ia berpose tengkurap, tubuhnya sedikit terangkat, kakinya terbuka 45 derajat. Posisi ini menonjolkan pinggulnya yang berisi, dan ujung celananya melar, memperlihatkan renda hitam di baliknya. Tak diragukan lagi, itu adalah pose penembak jitu yang sangat menyenangkan. Xia Feng tak kuasa menahan senyum getir, mengingat apa yang terjadi di dalam mobil. Di kamar tidur mobil yang sempit itu, selama pergulatan yang kacau itu, ia tak hanya melepaskan celana pendeknya, tetapi hampir memberikannya kepadanya. Ia tahu persis apa yang diinginkan Tang Yuyan, dan ia hampir memberikannya kepadanya.
Ia tak bisa berkata-kata karena tak mampu mengendalikan diri. Kali ini, mari kita berlomba untuk melihat siapa yang bisa membunuh musuh lebih dulu, kata Tang Yuyan, tanpa menoleh. Mata kirinya ditekankan ke teropong penembak jitu, dengan cermat mengamati targetnya. Apa gunanya membandingkan? Siapapun yang membunuh musuh lebih dulu adalah pemenangnya, kata Xia Feng. Ia melirik ke kiri dan ke kanan, lalu tatapannya tertuju pada sebatang pohon willow. Pohon willow besar berkaki kidal, spesies unik Provinsi Barat. Batangnya, begitu lebat hingga perlu dipeluk dua orang, meliuk ke kiri, meliuk dan berputar. Kanopinya rapat, dan cabang-cabangnya besar, cukup besar bagi seseorang untuk berdiri dan bekerja. Jika aku menang, bagaimana kalau kau menemaniku ke kampung halamanku di Shu? Tanya Tang Yuyan. Kita sudah lama saling kenal, dan kau bahkan belum pernah ke kampung halamanku. Oke. Hei, kenapa kau diam saja? Ia berbalik dan melihat Xia Feng memanjat pohon. Gerakannya lincah seperti monyet. Pergi ke sekte Tang di Shu? Xia Feng merasa pusing hanya memikirkan taruhan itu, apalagi menyetujuinya. HMPH. Bersembunyi dariku lagi. Tang Yuyan mengalihkan pandangannya, bibirnya melengkung tinggi. Xia Feng memanjat pohon willow, bertengger tepat di bawah kanopi. Ia berada hampir 15 meter di atas tanah, dan karena pohon willow berada di lereng yang lebih tinggi, pandangannya tiba-tiba berbeda setidaknya 30 meter. 30 meter itu kira-kira setinggi gedung 10 lantai. Dari ketinggian ini, ia melihat ke bawah lereng dan tiba-tiba dapat melihat pemandangan hutan yang luas. Ia segera melihat targetnya pemimpin berjubah biksu dan seorang penembak berjalan di depannya. Yang mengejutkannya adalah lintasan pemimpin berjubah biksu itu yang nyaris sempurna. Ia tak pernah melangkah lebih dari 3 langkah dalam satu garis lurus, dan rute yang dipilihnya seringkali menggunakan pepohonan sebagai perlindungan. Sekalipun ia muncul dalam jangkauan pandang penembak jitu itu tak akan punya cukup waktu untuk menembak sebelum berganti posisi. Namun, lintasan sempurna pemimpin berjubah biksu itu hanya efektif melawan penembak jitu sekali Tang Yuyan. Sama sekali tak berguna bagi Xia Feng. Xia Feng meletakkan XL2500-nya di dahan di depannya dan memiringkan senapannya ke bawah. Ia segera mengunci target penembak jitu berjubah biksu itu. Tetapi sepersekian detik sebelum menembak, ia berubah pikiran dan mengalihkan targetnya ke penyerang di depan. Bang! Sebuah tembakan terdengar. Penembaknya bukan Xia Feng, melainkan Tang Yuyan. Saat Xia Feng mengganti targetnya, Tang Yuyan telah menembak dan membunuh salah satu pria itu. Xia Feng menarik pelatuknya tak lama kemudian. Setelah tembakan terdengar, penyerang yang memimpin pemimpin berjubah biksu itu juga jatuh ke tanah. Pemimpin berjubah biksu itu berlindung di balik pohon besar, tanpa sehelai kulit pun terlihat. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, pikir Xia Feng dalam hati. Ia mengampuni pemimpin berjubah biksu itu bukan karena ia tidak ingin membunuhnya, tetapi karena ia ingin menjaga orang yang paling berharga tetap hidup. Bang, bang, bang. Rentetan tembakan terdengar di hutan. Di bawah serangan, musuh telah menentukan arah Xia Feng dan Tang Yuyan dan melepaskan tembakan membabi buta. Peluru berjatuhan, membuat pecahan batu dan kayu beterbangan kemana-mana. Xia Feng melompat turun dari pohon. Tang Yuyan juga bersembunyi di balik batu, menunggu musuh mundur. Boom! Sebuah granat meledak beberapa meter di bawah batu tepat saat Xia Feng merangkak ke sisi Tang Yuyan. Tanah dan batu yang ditendang oleh granat menghantam mereka berdua, membuat mereka tampak seperti zombie yang baru saja merangkak keluar dari kubur. Setelah ledakan itu, kedua pria itu bangkit hampir bersamaan dan berlari menaiki lereng bukit. Boom! Sebuah granat lain mendarat, meledakkan batu tempat mereka bersembunyi. Mereka masih punya 4, kata Xia Feng sambil berlari. Akhirnya akan tiba. Kau hanya perlu menghabisi 1, dan aku akan membereskan 2 lainnya. Aku akan membereskan 1, kau membereskan 2, dan sisanya. Tang Yuyan tiba-tiba mengerti. Kau ingin membiarkan 1 hidup? Pria berjubah biksu itu, kata Xia Feng. Tentara Jepang biasa tidak akan punya nyali untuk melakukan itu. Kemungkinan mereka mata-mata Jepang atau pasukan khusus sangat kecil. Aku ingin tahu siapa mereka. Baiklah, ayo kita lakukan seperti yang kau katakan, Tang Yuyan setuju. Setelah beberapa saat, keduanya berhenti lagi. Kali ini, Xia Feng tidak memanjat kembali pohon, melainkan, ia dan Tang Yuyan berbaring di atas batu. Dengan hanya 4 orang tersisa, ia dan Tang Yuyan bisa dengan mudah menghabisi 2 dari mereka sekaligus jika mereka terlihat lagi. Tanpa keunggulan jumlah dan daya tembak, ia telah mengurangi ancaman musuh ke level yang sangat rendah. Aku baru saja menang. Tang Yuyan menyikut pinggang Xia Feng. Setelah ini selesai, kau harus menemaniku pulang ke kampung halamanku. Aku tidak setuju bertaruh denganmu, kata Xia Feng. Aku tidak peduli. Aku ingin kau menemaniku pulang ke kampung halamanku, kata Tang Yuyan genit. Xia Feng merasa sakit kepala. Tepat saat ia hendak mencari alasan untuk menolak, ia mendengar gonggongan anjing dari sisi kanan lereng gunung.
Ia melihat ke arah suara dan melihat sejumlah sinar yang berkelap-kelip. Itu adalah sinar senter taktis, sangat kuat. Tang Yuyan juga mendengar gonggongan anjing yang tiba-tiba dan mengalihkan pandangannya untuk melihat sinar senter taktis yang berkelap-kelip. Sinar-sinar itu menari-nari di hutan, berkelap-kelip lalu memudar, jumlahnya sungguh mencengangkan. Siapa itu? Tang Yuyan menjadi gugup. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan tatapannya langsung tertuju pada orang yang berlari di depannya. Ia mengamati pakaian dan wajah pria itu, dan ekspresinya langsung berubah ngeri. Itu, tentara India. Tang Yuyan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Ini wilayah kita. Bagaimana mungkin tentara India ada di sini? Xia Feng berkata dengan muram, ini wilayah kita. Tetapi tentara India itu tidak melihatnya seperti itu. Kau lupa? Ini perbatasan selatan Provinsi Barat. India telah menduduki lebih dari 90.000 km persegi wilayah kita. Mereka mungkin memiliki kamp militer di dekat sini. Mungkin tembakan kita menarik perhatian mereka. Sial. Ada berapa banyak? Tang Yuyan mengamati, tetapi ia tidak bisa menghitungnya. Setidaknya 50. Kita harus keluar dari sini. Xia Feng tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ia memanjat dari batu dan menuju ke puncak. Menuruni gunung adalah cara terbaik untuk melarikan diri dari tentara India, tetapi ada 4 pria bersenjata di atas dan di bawah. Jika mereka menangkapnya dan terlibat baku tembak, ia dan Tang Yuyan akan dikepung oleh tentara India yang mengejar, menempatkan mereka dalam posisi berbahaya dari kedua sisi. Bergerak menyamping juga bukan pilihan terbaik. Musuh kalah jumlah dan daya tembak mereka luar biasa. Ia dan Tang Yuyan mustahil melawan mereka, bahkan dengan keahlian menembak mereka yang sempurna. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Hanya dengan memanfaatkan medan dan melanjutkan taktik gerilya mereka sebelumnya, mereka baru bisa lolos. Lereng semakin curam, vegetasi menipis, dan angin semakin kencang. Puncaknya diselimuti salju putih. Saat Xia Feng berlari, ia mulai meronta. Tang Yuyan hanya mengenakan celana pendek dan kaos, dan ia juga mengenakan pakaian musim panas yang sejuk. Bagaimana ia bisa menahan dinginnya puncak gunung? Guk guk guk. Gonggongan anjing militer menggema dari belakang. Xia Feng dan Tang Yuyan dapat lolos dari pandangan manusia, tetapi tidak dengan hidung anjing-anjing itu. Mereka tidak akan terjebak lama, karena bahkan Kung Fu ringan Klan Tang tidak dapat berlari lebih cepat dari anjing-anjing di gunung yang curam. Sebelum Xia Feng dan Tang Yuyan mencapai puncak, 4 anjing militer mengejar. 4 anjing militer menyerang Xia Feng dan Tang Yuyan hampir bersamaan. Raung. Seekor anjing melompat dari tanah, rahangnya mengepal, menggigit tenggorokan Tang Yuyan. Yang lain menerkam kakinya. Bagi 2 anjing untuk mencapai kerjasama diam-diam seperti itu, orang hanya bisa membayangkan betapa telitinya mereka dilatih. Xia Feng menghadapi situasi yang sama. Salah satu dari 2 anjing itu tetap dalam posisi menyerang, sementara yang lain berputar di belakangnya. Kedua anjing itu berusaha menyerangnya dari kedua sisi. Xia Feng menerjang ke depan, membanting gagang senapannya ke anjing penyerang di depannya. Namun, sebelum ia sempat menghadapi anjing itu, Tang Yuyan mengayunkan tangan kanannya 2 kali, menjatuhkan kedua anjing penyerang itu ke tanah. Pisau terbang tertancap di dahi masing-masing anjing. Tang Yuyan berbalik dan mengayunkan tangan kanannya lagi. Aduh! Anjing di belakang Xia Feng menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Bang! Senapan Xia Feng akhirnya mengenai kepala anjing yang menghindar itu, membuatnya pingsan. Tang Yuyan bertepuk tangan. Akhirnya, aku lebih baik darimu dalam beberapa hal. Xia Feng mengangkat bahu. Soal keterampilan melempar pisau, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menandingi keturunan langsung Klantang? Ia selalu ingin mempelajari teknik Qinggong dan senjata tersembunyi Klantang yang sebenarnya, tetapi ia tak pernah punya kesempatan. 2 kali ia diam-diam mempelajarinya, ia hanya memahami dasar-dasarnya. Kali ini di Shu, aku akan meminta kakekku mengajarimu. Xia Feng berkata. Tang Yuyan segera mencabut pisau dari kepala anjing itu dan menyelipkannya ke ikat pinggangnya. Baru saat itulah Xia Feng melihat dengan jelas bahwa pisaunya, yang menyerupai daun willow, sangat tajam, ujungnya berwarna hitam kebiruan, jelas beracun. Ikat pinggangnya juga bukan barang biasa. Kelihatannya seperti ikat pinggang kulit sapi biasa, tetapi bagian tengahnya berlubang, sempurna untuk menyembunyikan pisau kecil. Dia pernah mengambil celana pendek denim Tang Yuyan sebelumnya, malam ini, dan dia gagal menyadari rahasia tersembunyi di dalamnya. Dia merasa malu. Apa yang sedang dipikirkannya saat itu? Guk guk guk. Suara gonggongan anjing bergema dari lereng bukit di bawah. Pikiran Xia Feng kembali, alisnya berkerut. Sial? Apa Indian peternak anjing profesional? Membawa begitu banyak anjing ke sini. Tang Yuyan terkekeh. Jadi kau bisa mengumpat? Aku tidak pernah tahu. Xia Feng memutar matanya ke arahnya. Aku pekerja konstruksi, aku orang yang kasar. Kau baru tahu ini sekarang? Tang Yuyan memutar matanya kembali. Bajingan, kau sangat kasar.
Adikku menyukaimu, dasar bajingan. Xia Feng? Haha. Kau pikir kau satu-satunya yang mengumpat? Aku juga bisa. Tang Yuyan menabrak Xia Feng. Ayo pergi. Kalau kita tidak pergi sekarang, Indian akan menyusul. Xia Feng mengikuti Tang Yuyan mendaki bukit. Ia tak kuasa menahan diri untuk merenungkan kata-kata umpatan Tang Yuyan. Tetapi kata-kata itu diucapkan dalam dialek Sichuan yang tak ia pahami. Di bawah lereng bukit, senter-senter taktis berkelap-kelip. Puluhan tentara India telah muncul dari hutan di lereng gunung, mengikuti jejak yang ditinggalkan anjing-anjing militer. Namun, pasukan India ini bukanlah satu-satunya musuh Xia Feng dan Tang Yuyan. Di hutan di lereng gunung, seorang pemuda berjubah biksu melirik ke arah puncak. Ia melihat senter-senter taktis yang berkelap-kelip dan gonggongan anjing-anjing militer yang ganas. Senyum sinis tersungging di wajahnya. Ayah, bukankah ayah selalu menganggapku tak berguna? Kali ini, akan kubuktikan. Meskipun aku terlahir dari seorang pelayan, akulah yang terkuat di keluarga Fudu. Hanya aku, bukan perempuan blasteran itu, yang boleh menjadi pewaris keluarga. Namanya Hattori Yueren. Ia adalah anak haram Hattori Masao dan saudara tiri Hattori Mei. Xia Feng mengira dirinya kerabat keluarga Hattori, tetapi ia tidak menyadari bahwa dirinya adalah putra Masao. Ini adalah kesalahan yang tak terelakkan, karena ibu Hattori Mei adalah orang Amerika, sementara Hattori Yueren memiliki ciri-ciri pria Asia sejati. Hattori Yueren muncul dari hutan di lereng gunung. 3 pria bersenjata muncul dari kedua sisi. Hattori Masao melambaikan tangan ke depan, dan ketiga pria bersenjata itu mengikutinya, melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak. Mereka tanpa sama sekali tidak khawatir dengan puluhan tentara India yang bersenjata lengkap. Setengah jam kemudian, suhu turun drastis bahkan sebelum mereka mencapai puncak. Angin dingin bertiup kencang, membuat Xia Feng dan Tang Yuyan terjun dari awal musim gugur ke tengah musim dingin. Ada jaket di Fort E450, tetapi masalahnya, mereka tidak sempat mengemasnya. Dingin sekali, menggigil. Tang Yuyan menggigil. Fengzi, apa kau yakin memilih rute yang benar? Dingin sekali bahkan sebelum kita mencapai puncak. Kalau kita sampai di puncak, bukankah kita akan mati kedinginan? Tunggu, tentara India itu akan menangkap kita dan kita akan membeku seperti es loli. Ini satu-satunya jalan keluar kita, kata Xia Feng. Orang-orang Jepang itu menjaga gunung di bawah. Kalau kita turun, kita pasti akan terlibat baku tembak. Kita akan diserang dari kedua sisi. Kalau kita bergerak ke samping, tentara India itu akan berpihak pada kita. Puluhan senjata akan menembak membabi buta. Bisakah kau dan aku menghindari peluru? Aku tidak ingin mempertaruhkan nyawaku. Yah, mati bersamamu bukanlah hal yang buruk. Apa kau tidak kedinginan? Tang Yuyan menyilangkan tangannya, menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Ia menyadari bahwa Xia Feng, yang berpakaian serupa dengannya, tidak terpengaruh oleh penurunan suhu yang tiba-tiba. Ia tidak menggigil, dan suaranya tidak bergetar. Yang lebih aneh lagi, wajahnya tetap berseri-seri seperti biasa. Xia Feng sebenarnya juga sedikit bingung. Ini pertama kalinya ia tiba-tiba berpindah dari tempat hangat ke tempat dingin, tetapi tubuhnya seolah otomatis beradaptasi dengan perbedaan suhu yang drastis. Ia sama sekali tidak merasakan dingin. Ia sangat menyadari kondisinya. Tangan dan kakinya tidak menunjukkan tanda-tanda membeku, dan detak jantung serta napasnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan akibat perubahan suhu yang tiba-tiba. Bukti paling langsung dan jelas adalah kehangatan wajah dan telapak tangannya. Ia dengan hati-hati meraba tubuhnya dan segera menemukan alasannya. Ketidakpeduliannya terhadap suhu dingin pada dasarnya disebabkan oleh energi misterius yang tersimpan di otaknya. Energi ini mengalir melalui pembuluh darahnya seperti darah, melindungi organ-organnya dan fungsi normal tubuhnya. Setelah menemukan penyebabnya, Xia Feng merasa nyaman, meskipun ia berpura-pura bersikap dingin. Tentu saja aku tidak kedinginan. Ayo pergi. Setelah kita mendaki bukit, kita bisa memutari sisinya. Oke. Tang Yuyan menggertakkan giginya dan terus mendaki. Melihat betapa dinginnya Xia Feng, ia ingin sekali melepas baju dan bahkan celananya. Namun, ia menyadari jika ia melakukannya, Tang Yuyan pasti akan menatapnya seperti monster. Akhirnya, mereka sampai di puncak gunung, dan lautan puncak putih terbentang di hadapan mereka. Dunia es dan salju membentang sejauh mata memandang. Ya Tuhan! Tang Yuyan menjatuhkan diri di atas salju, putus asa. Pakaian yang dikenakan Xia Feng dan Xia Feng tak akan bertahan lama. Tanpa pakaian hangat untuk menangkal dingin, seseorang di lingkungan sedingin itu akan mati kedinginan dalam waktu kurang dari setengah jam. Xia Feng, tak peduli lagi, melepas baju dan celananya. Apa yang kau lakukan? Tang Yuyan menatap Xia Feng yang hanya mengenakan celana dalam dengan heran. Xia Feng melemparkan baju dan celana itu ke arahnya. Pakailah. Tidak. Apa kau mencoba menyelamatkan hidupmu? Tang Yuyan menolak mentah-mentah. Pakailah. Xia Feng membentaknya. Aku yang punya keputusan akhir sekarang. Lakukan apapun yang kukatakan,
Dan jangan membantah. Air mata mengalir di wajahnya. Ia merasa Xia Feng telah memberinya beberapa potong pakaian yang tersisa hanya untuk menghangatkannya. Bagaimana mungkin ia tidak tersentuh oleh hal yang begitu menghangatkan hati? Tang Yuyan masih berdiri di sana dengan linglung ketika Xia Feng bergegas dan dengan paksa memakaikan baju itu padanya. Aku tidak mau celana ini, celana ini. Tang Yuyan akhirnya tersadar. Xia Feng tiba-tiba menampar wajahnya, pakai. Tamparan itu tidak terlalu kuat, tetapi membuat Tang Yuyan tertegun. Ia belum pernah dipukul siapapun sejak kecil, tetapi sekarang Xia Feng menamparnya. Namun, alih-alih merasa marah, ia justru terharu hingga menangis dan ingusnya menetes. Jika seorang pria memberimu semua pakaian yang ia kenakan di salju dan es, dan kau menolak memakainya, lalu ia menamparmu agar kau memakainya, bisakah kau menyalahkannya karena menamparmu? Tang Yuyan menggigit bibirnya saat ia mengenakan celana Xia Feng, sambil menangis, jika kau mati, aku juga tidak akan hidup. Kita tidak akan mati. Percayalah padaku. Ikuti aku. Xia Feng berlari menuju tebing berbatu. Saat Tang Yuyan mengenakan celananya, ia telah menemukan area tersembunyi di bawah tebing. Itu adalah celah di antara dua batu, menciptakan ruang yang cukup besar baginya dan Tang Yuyan untuk bersembunyi. Sesampainya di tebing, Xia Feng membiarkan Tang Yuyan merangkak masuk terlebih dahulu, lalu ia menyusul. Tebing dan bebatuan menghalangi angin dingin, dan kondisi Tang Yuyan sedikit membaik, tetapi ia masih menggigil kedinginan. Xia Feng memeluknya, menggunakan tubuhnya untuk menghangatkannya. Kenapa kau masih sehangat ini? Tanya Tang Yuyan heran. Keahlian unik Wing Chun. Xia Feng teringat sebuah nama, Tongzi Nuanyanggong. Tongzi? Ekspresi Tang Yuyan semakin ngeri. Kau, ternyata seorang Tongzi?